Sekarang karena konsumsi jatuh, investasi jatuh, pemerintah pun nggak belanja gitu ya, jatuh. Tambah ekspor dikurangi impor lagi masalah juga karena tidak boleh kita ekspor atau mereka impor ke kita. Jadi kena semuanya masalahnya gitu. Makanya kalau triwulan 3 ini pemerintah nggak belanja juga atau belanjanya lamban ya kita masuk resesi. Halo semua viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan tentunya di program Perspektif, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan senior ekonom di Indef, yaitu Dr. Afiliani. Dan langsung saja kita mulai obrolan kita dengan beliau. Sebelumnya apa kabar Ibu Afi? Baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah Bu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Ya. mungkin boleh diceritakan Bu sedikit mengenai perjalanan karirnya sehingga sekarang bisa menjadi ekonom senior di Indef. Oke. Jadi pada awalnya saya sebenarnya latar belakangnya adalah seorang dosen ya pada tahun 89. Nah, ketika jadi dosen, kemudian saya terus melanjutkan kuliah, waktu itu baru S1 kan, kemudian sambil ngajar, ikut S2, terus habis gitu pada tahun 92, kebetulan diajak sama dosen saya, kebetulan Pak Didi itu ada di Indef, kemudian saya diajak untuk ikut menjadi peneliti pada awalnya gitu ya. Jadi sambil ngajar saya ikut bergabung dengan Indef. Nah, ketika di Indef itulah mulai banyak sekali pengalaman-pengalaman saya menjadi dosen juga bisa menjadi peneliti dan akhirnya ekonom itu berasal dari Indef sebenarnya gitu. Tapi kemudian beruntung juga tidak hanya di Indef, ketika 2005 ditawari untuk jadi komisaris independen di bank pemerintah. Nah, itu saya jalanin selama 13 tahun ya. Nah, sekarang baru di swasta gitu. Tapi ngajarnya tetap. Jadi saya menganggap bahwa independensi itu ada kalau menjadi dosen. Ya, kalau yang lain tuh nggak bisa independen. Karena harus ikut aturan ya. Kadang-kadang juga mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, tapi ya harus dijalankan gitu. Oke, nah Bu, kita langsung masuk nih pertanyaan. Kalau kita melihat dari tahun 2020 nih Bu, bahwasanya penuh dengan kejutan ya. Ya. Lalu bagaimana sih Ibu sendiri melihat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini dari awal tahun 2020 mungkin sampai pertengahan tahun ini? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan COVID ini di global kan sudah terjadi sudah cukup lama ya, bulan Oktober sampai dengan Desember. Tapi kita kan waktu itu belum mengalaminya, jadi kita masih tumbuh 5%. Tapi kemudian ketika bulan Januari kita juga masih belum merasakan, sampai dengan Maret baru kita terasa kan. Ya. Nah, ketika Januari sampai Maret itu memang biasanya sebelum COVID pun pemerintah itu belanjanya memang relatif rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi selalu di triwulan 1 itu selalu rendah. Nah, ditambah ketika Maret akhir bulan itu mulai terjadi COVID gitu. Jadi memang pada triwulan 1 itu kita masih tumbuh 2,97 ya. Karena itu tadi daya beli udah mulai turun dari mulai Desember sebenarnya, gara-gara di luar itu kita nggak bisa ekspor ya, dari sana juga nggak bisa import kan gitu. Sehingga terjadilah ketika itu lockdown di luar negeri, kita kena dampaknya. Nah, kemudian ketika pemerintah melakukan PSBB di beberapa daerah, kebetulan daerahnya ini yang penduduknya paling banyak kan, Jawa dan DKI ya. Nah, itu memang efeknya cukup signifikan, di mana UMKM itu justru yang kena duluan gitu. Makanya diprediksi pada triwulan 2 ini kemungkinan defisitnya bisa antara 3,8 sampai 4,3 gitu. Nah, tapi Triwulan 2. Tapi sebenarnya seberapa buruk sih Bu, atau seberapa parahnya sih pengaruh COVID-19 ini atau pandemi ini terhadap ekonomi kita, laju pertumbuhan kita? Iya. Jadi gini, kan kalau kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang 5 faktor ya. Faktor pertama adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu kan mendominasi pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika biasanya pertumbuhan ekonomi itu didominasi 58% oleh konsumsi. Nah, ketika terjadi PSBB, maka sebagian orang yang formal kerja di rumah itu pendapatannya berkurang karena nggak ada lembur, nggak ada uang makan ya. Lalu UMKM kan menyerap 97% angkatan kerja kita.
Jadi ketika dia tidak beroperasi, maka banyak orang yang tidak bekerja juga gitu. Nah, begitu mereka tidak bekerja, daya beli turun dong. Nah, makanya pertumbuhan ekonomi jadi rendah. Nah, itu berlangsung terus sampai PSBB. Nah, ketika sudah ada pelonggaran, itu baru ada pertumbuhan, tapi pertumbuhannya belum kembali seperti sebelum COVID. Gitu. Kenapa? Karena sekarang ada juga perubahan perilaku dari masyarakat juga gitu. Jadi ada dua. Pertama, karena COVID ini ada percepatan dalam digitalisasi. Jadi perdagangan yang tadinya digitalisasinya diperkirakan 5-10 tahun lagi, ternyata ada percepatan, ya. Terus transaksi terhadap sektor perbankan juga diperkirakan digital bankingnya akan lama, tapi ternyata lebih cepat. Sehingga ini juga akan merubah perilaku ke depan, bahwa perilaku dengan digital ini akan semakin besar jumlahnya, dan perusahaan-perusahaan yang tidak beralih ke sana akan kena dampaknya gitu. Nah, ini yang semakin memperparah juga ke depan itu tingkat orang untuk bekerja gitu. Jadi nanti akan banyak mungkin orang working from home atau makin banyak orang mengurangi tenaga kerja gitu. Jadi memang ada dua perilaku yang berubah, perilaku jangka pendek sama perilaku jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat memang ada perilaku yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya jangka panjang ya. Kalau yang sifatnya jangka pendek itu atau sementara itu adalah orang lebih cenderung pengeluaran itu concern pada kebutuhan konsumsi atau pangan. Yang kedua adalah kebutuhan kesehatan. Jadi lebih banyak untuk itu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk teknologi ya, karena orang pakai internet, orang harus pakai pulsa dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk sektor sekunder atau yang tidak dibutuhkan sekali, itu mungkin masih akan lama ya. Itu yang akan terjadi saat ini. Tapi post-COVID itu definisinya adalah apabila vaksin sudah diproduksi untuk 267 juta orang. Artinya bahwa ini mungkin akan terjadi baru 2-3 tahun ke depan ya. Nah, maka yang harus belanja dengan cepat itu harusnya dari pemerintah. Nah, sedangkan perilaku masyarakat yang jangka panjang itu yang akan terus-menerus gara-gara COVID itu akan banyak ya. Pertama adalah berbasis digital, baik itu sektor perbankan maupun juga sektor apapun yang berbasis digital itu akan lebih cepat ya. Kalau diperkirakan tadinya 5-10 tahun, ternyata dengan pandemi ini lebih cepat lagi. Maka nanti akan terjadi perubahan dalam struktur organisasi di dalam perusahaan. Benar. Ya, termasuk perusahaan yang akan melakukan digital ini juga akan mengurangi orang gitu. Kemudian yang kedua juga akan banyak ya, kalau kita lihat setelah jangka panjang ini bisa jadi banyak pengangguran kalau tidak diciptakan kesempatan kerja baru gitu. Karena otomatis dengan digital ini kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi tenaga kerja. Oke. Nah, Bu, tadi juga menarik bahwasannya Ibu bilang pertumbuhan ekonomi kita juga belanja dari pemerintah nih sedikit gitu dari tahun lalu. Dan sekarang pemerintah juga sempat memberhentikan kegiatan masyarakat dengan melakukan PSBB. Sekarang juga udah masuk ke era new normal nih. Apakah sebenarnya langkah-langkah pemerintah ini, apalagi terhadap new normal ini, sebenarnya bisa dibilang menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia atau gimana, Bu? Oke. Jadi new normal ini sebenarnya belum merupakan kebangkitan, tapi sebenarnya ada efek positif yang sebenarnya perlu kita lanjutkan ya. Contohnya ketika dilarang barang-barang masuk karena ada pembatasan dari luar juga, ternyata antar daerah itu bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak perlu impor pangan kan, nah, tetapi harus dilanjutkan. Jadi kalau saya lihat itu kita dasarnya selalu the power of kepepet. Jadi kalau udah kepepet baru punya ide gitu ya. Nah sehingga menurut saya ini harus dilanjutkan ke depan bagaimana program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat supaya bisa mandiri pangan gitu. Karena ini kan sebenarnya kelihatan, oh ternyata bisa loh, kayak gitu ya. Jadi nanti ketika ekonomi sudah mulai membaik kembali, kita lebih siap dengan mandiri pangan itu, gitu ya. Nah yang kedua, memang seringkali pemerintah belanja itu terlambat gitu. Nanti pada triwulan 3-4 tuh baru guyuran belanjanya tuh besar-besaran gitu. Padahal nggak bisa begitu. Yang namanya pemerintah itu harus belanjanya itu merata dari Januari sampai Desember. Ya, misalnya kayak sekarang, triwulan 2 ya, akhir Juni ya.
itu belanja baru sebagian baru 35%. Ya, padahal kan harusnya udah 60 atau 70% gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku pemerintah pun harus dirubah dalam berbelanja. Apalagi dalam kondisi pandemi, harusnya pengeluaran pemerintah itu harus dipercepat gitu supaya ekonomi bisa tetap tumbuh. Karena tadi saya bilang pertama kan konsumsi, yang kedua kan investasi. Nah, tidak akan ada investasi kalau tidak ada konsumsi kan gitu. Ya. Nah, yang ketiga government spending. Nah, government spending itu APBN. Jadi ketika dua ini nggak jalan, memang harus APBN yang menjadi prime mover ya. Jadi nanti kalau pemerintah belanja baru ini akan ikutan dengan sendirinya. Nah, yang keempat dan kelima itu adalah ekspor dikurangi impor. Jadi 5 komponen inilah yang menjadi support daripada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan positif atau negatif adalah penjumlahan dari 5 ini gitu. Nah, sekarang karena konsumsi jatuh, investasi jatuh, pemerintah pun nggak belanja gitu ya. Jatuh. Tambah ekspor dikurangi impor lagi masalah juga karena tidak boleh kita ekspor atau mereka impor ke kita. Jadi kena semuanya masalahnya gitu. Oke. Makanya kalau triwulan 3 ini pemerintah nggak belanja juga atau belanjanya lamban, ya kita masuk resesi. Smart viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan kembali dan masih mengobrol dengan Ibu Afiliani seputar tentang ekonomi di Indonesia di masa pandemi ini. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.